Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Udah siap untuk belajar? Ya, sekarang kita akan berdiskusi. Saya akan mencoba memaparkan mengenai pengobatan yang dilatar belakangi oleh antropologi kesehatan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai berbagai pengobatan ala Barat dan ala Timur. Ya, sekarang saya akan membahas mengenai pengobatan etnomedicine, herbal medicine, animal medicine, etnopsikiatri, kemudian etnogizi. Ya, ini adalah pengobatan-pengobatan atau pendekatan kesehatan yang berkaitan dengan antropologi. Ini ada banyak sekali berbagai pendekatan antropologi yang sering digunakan untuk mengobati kesehatan di masyarakat. Nah, bagian yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah terkait etnomedicine. Ada yang sudah mendengar apa itu etnomedicine? Nah, kita langsung ya, slide-nya. Ini. Etnomedicine adalah cabang dari antropologi medis yang membahas tentang asal mula suatu penyakit, kemudian sebab-sebabnya, dan cara pengobatan menurut kelompok masyarakat tertentu. Ya, jadi memang cara pengobatan eh, yang dibahas, kemudian bagaimana sebabnya, sehingga apa sih jalan yang dilakukan untuk mengobati penyakitnya. Aspek etnomedicine merupakan aspek yang muncul seiring perkembangan kebudayaan manusia di bidang antropologi medis. Nah, etnomedicine ini memunculkan terminologi yang beraneka ragam. Cabang ini disebut juga sebagai pengobatan tradisional. Ya, pengobatan primitif juga sering digunakan istilahnya. Nah, tapi kalau etnomedicine di sini mungkin bahasanya lebih netral ya. Karena sebenarnya kalau dari segi praktik pelaksanaan sebenarnya sama saja pengobatan tradisional dengan etnomedicine. Nah, ini didapat dari Foster dan Anderson ya 1986. Nah, ini masih terkait peristilahan. Jadi, Erwin Arnett, seorang dokter ahli etnologi tahun 1940, berbicara mengenai pengobatan primitif yang dilukiskan sebagai terutama religius magis yang memanfaatkan beberapa elemen rasional. Nah, menurut kerangka etnomedicine, penyakit ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, penyakitnya yang disebabkan oleh agen atau tokoh seperti dewa, lelembut, makhluk halus, manusia, dan sebagainya. Pandangan ini disebut sebagai pandangan personalistik, ya mungkin pernah mendengar ya. Nah, penyebab yang kedua, berdasarkan kerangka etnomedicine, penyakit ini bisa disebabkan karena terganggunya keseimbangan tubuh karena unsur tetap dalam tubuhnya seperti panas, dingin, dan sebagainya ini terganggu. Nah, kajian seperti ini disebut sebagai non-supranatural atau kajian natural gitu ya. Kedua prinsip ini saling tumpang tindih, tapi sangat berguna untuk mengenai konsep-konsep dalam etnomedicine. Kita bahas personalistik ya. Sistem medis personalistik ini merupakan suatu sistem di mana penyakit atau illness disebabkan oleh intervensi dari suatu agen yang aktif dapat berupa makhluk supranatural. Jadi memang keyakinan ini berasal dari nenek moyang. Jadi dikatakan sakit itu oh berarti ada makhluk halus yang mengganggu ya. Ada juga yang mengatakan oh ini dewa, ini kutukan dari dewa, kemudian ini ada gangguan dari iblis, ada sihir kiriman, hantu, leluhur, roh jahat, dan lain sebagainya. Yang dikirim, kemudian ada juga yang beranggapan, oh ini dari tukang sihir atau tukang tenung, gitu. Sehingga orang yang sakit ini adalah korbannya. Nah, ini keyakinan berdasarkan sistem medis personalistik. Sampai saat ini pun keyakinan ini masih ada di masyarakat kita. Ya, jadi jangan aneh kalau misalnya kalian sebagai perawat, dinas di rumah sakit,
Pasiennya mengatakan, ya sus, ini saya nggak sembuh-sembuh nih sakit lambungnya. Kata ayah saya ini diguna-guna, disantet. Nah, gitu. Jadi, kadang dia berobat ke pengobatan modern atau pengobatan barat. Tapi ketika kita analisis, dia juga masih meyakini bahwa penyebab penyakitnya itu karena penyebab gangguan roh halus dan lain sebagainya. Itu artinya sebenarnya di masyarakat juga masih gambling ya antara kedua pendekatan pengobatan ini. Nah, konsep kausalitas dalam sistem personalistik ini ada menurut Klik ya. Penyakit itu disebabkan karena agen-agen ya yang menjatuhkan kekuatan mereka atas diri korban. Agen ini bisa berupa makhluk manusia super. Kemudian menurut Alan, agen tersebut bisa melintasi alam natural dan supranatural, yaitu tukang tenung, makhluk supranatural seperti hantu, setan, semak-semak, tukang sihir, dewa, semuanya ini bisa menyebabkan penyakit. Nah, ini menurut Klik Allen. Ya. Kemudian sistem medis naturalistik, konsep-konsep sebab akibat dalam sistem naturalistik. Ya, ini berlawanan dengan sistem personalistik. Sistem-sistem naturalistik ini menjelaskan tentang penyakit. Konsep sehatnya itu diyakini bahwa dia bisa terjadi karena unsur-unsur di dalam tubuhnya itu seimbang. Misalnya teorinya yin dan yang ya, harus ada keseimbangan dalam tubuh. Nah, itu naturalistik. Nah, khusus untuk pengobatan penyakit naturalistik biasanya menggunakan bahan-bahan dari tumbuhan atau hewan. Ya, dari tumbuhan namanya herbal medicine, dari hewan namanya animal medicine, atau bahkan gabungan dari keduanya, ya, herbal animal medicine. Nah, sementara untuk penyakit personalistik, ritual pengobatannya biasanya dilakukan dengan ritual tertentu, misalnya ada upacara, kemudian dengan cara-cara magis gitu ya, yang menurut kita sebagai kaum terpelajar itu tidak masuk di akal gitu ya. Nah, sehat ini bisa terjadi kalau menurut yang kaum naturalistik ya, akan terjadi bila unsur-unsur dalam tubuh manusia ini yin dan yang serta dosa dalam Ayurveda berada dalam keadaan seimbang. Ya, dilihat dari usia dan kondisi individunya. Kemudian konsep pengobatan naturalistik ada 3. Ini yang mendominasi medicine di dunia ya. Ada istilahnya patologi humoral, ada Ayurveda India, ada Yin dan Yang dari Cina. Ini sangat terkenal sekali ya di pengobatan naturalistik. Nah, patologi humoral itu apa? Patologi humoral ini berdasarkan atas konsep humor atau cairan dalam tubuh manusia. Jadi ada 4 unsur, tanah, air, udara, api. Ini sudah terkenal sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi ini mungkin yang ada di cerita film kartun Avatar itu ya. Nah, sebenarnya ini adalah dia sedang membahas konsep patologi humoral, ya, teori keseimbangan dalam tubuh. Nah, unsur inilah yang membentuk manusia dan menyebabkan tubuh kita itu terasa sehat dan sakit. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, oh berarti ada salah satu unsur yang tidak seimbang. Apakah itu unsur airnya, apakah itu unsur udaranya, apinya, dan lain sebagainya. Nah, ini konsep patologi humoral. Kemudian ada juga konsep Ayurveda dari India. Nah, dia berpendapat bahwa alam semesta ini terdiri dari 4 unsur juga. Ada bumi, air, api, udara. Ditambah satu lagi sebenarnya ada eter. Tubuh manusia ini punya 3 humor yang disebut dosa atau tridosa, yaitu flegma atau cairan lendir, empedu, kemudian ada cairan pada empedu, lalu angin atau gas dalam saluran pencernaan. Nah, menurut teori Ayurveda ini, dikatakan sehat kalau ketiga dosa tersebut ada dalam keadaan seimbang. Nah, kalau sakit berarti ada salah satu atau lebih dosa yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini kurang lebih mirip sebenarnya ya, seperti yang sebelumnya.
Nah, kemudian yang ketiga, ini yin dan yang, ini juga sama ya. Konsep pengobatan yin yang ini juga terkenal dari Cina. Pengobatan tradisional Cina ini mewakili kasus tentang konsep sentral dalam kosmologi Cina ya. Ada pasangan kekuatan yin dan yang di mana interaksi yang terus-menerus berada di balik seluruh gejala alam ya, terbentuk dan berfungsi di tubuh manusia. Unsur yang mewakili ini ada langit, matahari, api, panas, kering, cahaya, prinsip kelaki-lakian, bagian luar, sebelah kanan, hidup, tinggi, keagungan, baik, indah, kebajikan, dan lain sebagainya. Ini unsur yang ada di konsep yin dan yang. Nah, ini unsur yang mewakili ya tadi. Bumi, bulan, air, dingin, kelembaban, ya, jahat, rendah, tidak agung, buruk, culas, dan lain sebagainya. Nah, ada juga unsur emosional dalam teori penyebab. Ya, dengan berpendapat bahwa pada umumnya etiologi medis non-barat dan dihimpun di bawah personalistik atau naturalistik, ini melakukan generalisasi. Selalu ada hal yang tidak dapat dimasukkan secara tepat ke dalam skema tersebut. Nah, ini masih lanjutannya ya, masalah-masalah yang inheren dalam usaha membuat suatu sistem klasifikasi yang terlalu ketat juga nampak dalam urusan Potter. Ya, dikatakan juga mengapa ketakutan menyebabkan penyakit di kalangan anak-anak desa, di kantong jiwa anak-anak yang merupakan korban utama. Ya, di sini ada juga hubungan sebab akibatnya atau kausalitas bagaimana sesuatu terjadi. Nanti ini silahkan bisa dibaca ya. Kemudian ada juga pengobatan rakyat Amerika. Ya, pengobatan rakyat Euro-Amerika. Istilah Euro-Amerika ini digunakan untuk menunjukkan suatu kepercayaan dan praktek medis di mana para imigran Eropa dan keturunannya yang ada di Amerika Serikat, ini mereka dalam tahun-tahun awal kehidupannya dipengaruhi Indian gitu ya, dipengaruhi beberapa pengobatan orang Indian. Di beberapa komunitas bagian barat di tahun pertama ada beberapa dokter Indian yang reputasinya dipandang setara dengan dokter kulit putih. Ya, penduduk Amerika abad ke-19 yang membutuhkan pertolongan medis dapat juga berpaling pada pengobatan sekte. Sekte itu sihir ya, yang terwujud dalam bentuk pengobatan impor di Jerman, yaitu homeopati atau obat-obatan apotek hidup. Nah, kemudian ada juga pengobatan rakyat kulit hitam. Nah, ini kebalikannya dari Euro-Amerika tadi. Kalau pengobatan tradisional kulit hitam Amerika ini resmi sepenuhnya pada tradisi lisan. Walaupun pengobatan etnis ini telah ada sejak zaman Budak dibawa ke Amerika Serikat, yang diumumkan sebagai Foda Hado atau sulap mulai terbentuk dari awal 19 ya. Ini juga sama mencakup unsur-unsur yang melintasi lautan Atlantik langsung dari Inggris gitu ya. Jadi ini pengobatan rakyat kulit hitam juga ternyata ada dari segi antropologinya. Kemudian Spanyol Amerika juga sama. Walaupun Amerika, Spanyol, dan lain sebagainya itu negara-negara maju, tapi ternyata antropologi di negara-negara tersebut juga cukup kentara. Jadi masih ada juga warganya di daerah tertentu yang terpencil, yang susah dari jangkauan, itu masih menggunakan sistem pengobatan yang sifatnya tradisional. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke masalah herbal medicine atau pengobatan herbal. Nah, ini pengertiannya. Jadi, obat tradisional medicine itu ya disebut sebagai obat kalau dia bisa menyembuhkan.
Nah, hal yang bisa menyembuhkan ini bisa berbagai macam ya. Obat tradisional itu berbagai macam. Bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa bahan mineral, bisa sediaan galenik atau campuran bahan-bahan tersebut. Yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Nah, mengapa dipilih? Ya, saat ini juga sama, masih banyak dipilih pengobatan terhadap tumbuhan ataupun hewan. Pertama, karena lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Kemudian sudah dipercaya sejak nenek moyang. Jadi, karakteristik bangsa ini kan memang sangat patuh terhadap apa yang diungkapkan oleh orang tua, ya, dari nenek moyang. Sehingga itu bisa terjadi turun-menurun. Nah, kemudian efek sampingnya minimal, ya karena sumbernya alami. Kemudian biasanya dilakukan kalau terjadi kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu, misalnya kanker. Ya, karena memang sebenarnya obat kanker itu belum ada obatnya ya, HIV gitu. Sehingga orang lebih memilih untuk pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional itu bisa tadi ya, bisa dari hewan atau tumbuhan. Nah, kemudian kenapa dipilih juga karena semakin luasnya akses informasi mengenai obat tradisional di seluruh dunia. Ya, jadi bisa dapat informasi dari manapun karena sekarang internet bisa open access ya. Jadi eh, banyak searching terkait pengobatan-pengobatan tradisional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sediaan obat tradisional ini bisa jamu, bisa OHT, obat tradisional, bisa fitofarmaka. Nah, jamu kita tahu ya, ada yang bentuknya seduh, pil, cairan. Nah, jamu juga sebenarnya ini resep-resepnya tradisional ya, karena turun-temurun. Ada obat tradisional, ini obat bahan alam yang sudah dibuktikan keamanannya ya, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Ada buku obat tradisional yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Nah, itu sudah diteliti, sudah dijamin keamanannya, bahan bakunya juga sudah distandarisasi, sehingga kalau ada yang mau mendapatkan pengobatan dengan cara tradisional, bisa menggunakan buku yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Kemudian obat fitofarmaka. Nah, ini adalah obat herbal yang sudah melalui studi praklinik ya, di mana formulanya ini sudah memiliki efek kuratif atau menyembuhkan dan sudah melalui uji toksikologi. Ya, uji toksikologi ini pembuktian syarat keamanan obat, jadi bebas tidak akan menyebabkan keracunan ya, sudah ada uji klinisnya dan uji farmakonya. Nah, obat-obat fitofarmaka ini adalah obat-obat yang memang sering dipergunakan di rumah sakit modern, di rumah sakit tempat kita praktek. Obat tradisional juga ada beberapa klasifikasinya. Nanti bisa dilihat contoh-contoh obat herbal ya. Nah, dampak positifnya obat tradisional, efek samping lebih sedikit, khasiatnya banyak, mudah digunakan, bisa menuntaskan penyakit, alternatif murah. Tapi kelemahannya apa? Membutuhkan waktu, kurang terpercaya dari segi interaksi obat, karena memang dosisnya kalau tidak tepat diberikan, misalnya kalau mau menyembuhkan menurunkan tekanan darah, harus minum rebusan daun salam. Ketika tidak tepat, berapa jumlah lembar daun salamnya, berapa takaran airnya, efeknya tidak akan bisa maksimal. Sehingga memang kelemahan obat tradisional adalah dari segi peracikannya, itu salah satunya. Nah, ini perbedaan obat tradisional dengan obat kimia ya. Obat tradisional ini harganya terjangkau, efek sampingnya kecil, reaksi lambat, memperbaiki keseluruhan sistem, efektif untuk penyakit kronis. Kalau obat kimia harga relatif mahal karena bahan-bahannya impor,
Efek sampingnya bisa terjadi reaksi cepat, hanya memperbaiki beberapa sistem tubuh, relatif kurang efektif untuk penyakit kronis. Ini nanti silahkan bisa dibaca ya. Oke, nah itu adalah penjelasan mengenai etnomedicine. Ya, baik, nanti kita akan lanjutkan di materi yang selanjutnya terkait herbal medicine dan animal medicine. Ya, terima kasih semuanya. Semuanya, ini adalah lanjutan dari etnomedicine. Ini adalah terkait pengobatan etnopsikiatri. Kita lanjut ya. Nah, awal dari etnopsikiatri, di sini diceritakan bahwa dari awal ahli antropologi terhadap penyakit mental, ya, kita ketahui bahwa etnopsikiatri ada dua suku kata ya.
Etno berarti etnis, ya, psikiatri berarti masalah mental atau kejiwaan. Nah, ini memang di bidang etnopsikiatri lebih jauh lebih lama perkembangannya di bidang dengan etnomedicine. Tapi semakin ke sini ternyata kita menyadari bahwa ternyata penyembuhan kesehatan dari segi mental juga dari dulu sudah mulai dilakukan oleh masyarakat, walaupun caranya dengan cara tradisional. Nah, masyarakat itu mulai memahami hubungan antara kepribadian dan kekuatan budaya. Ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Ya. Nah, ini berbagai tingkah laku yang luar biasa dianggap oleh psikiater barat disebut sebagai penyakit jiwa ditemukan secara luas pada berbagai masyarakat non-barat. Tidak semua jenis tingkah laku luar biasa yang dikenal dalam masyarakat kita juga di Amerika gitu ya, terdapat dalam setiap masyarakat lain. Nah, kumpulan tingkah laku ini kalau di masyarakat modern yang apa namanya berada di luar garis orang normal, ini disebut mental disorder ya, gangguan mental. Nah, kalau misalnya zaman dulu ada orang yang mengalami gangguan mental, ya atau istilahnya biasanya orang umum bilangnya orang gila gitu ya, tapi kita sebagai orang kesehatan gunakan istilah yang lebih baik ya, yaitu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, penanganannya bagaimana? Kalau masyarakat zaman dulu, eh, orang dengan gangguan jiwa ini dari faktor penyebabnya dianggap bisa jadi karena dia diganggu roh halus atau ada keinginan yang tidak tercapai, sehingga penanganannya pun kadang ada yang menggunakan pendekatan medis, kayak magis, atau ada juga yang sengaja dipasung, ya mungkin sering mendengar ya. Tapi sekarang pengobatan yang berkembang di era modern adalah menggunakan terapi juga, ada terapi farmako dan ada terapi yang sifatnya non-farmako. Nah, ahli antropologi ini bertanya mengenai tingkah laku semacam apa yang dianggap mewujudkan penyakit jiwa di masyarakat dunia. Ya, eh, kalau sekarang kita kenal berbagai macam gangguan jiwa itu ada banyak jenisnya ya. Di antaranya kalau nanti di keperawatan mungkin mahasiswa akan belajar mengenai perilaku kekerasan, kemudian harga diri rendah, isolasi sosial. Nah, itu adalah berbagai macam gangguan kesehatan jiwa. Atau mungkin nanti kalau udah level advance lagi gitu ya, sudah lanjut S1 akan belajar lagi tentang waham dan jenis gangguan jiwa lainnya. Nah, kalau di masyarakat tradisional itu tidak dikenal mengenai istilah-istilah tersebut ya, dianggap saja itu orang dengan gangguan mental, sehingga penanganannya pun menggunakan pendekatan yang tidak tepat. Nah, permasalahan kejiwaan ini ya, masalah kejiwaan itu sangat kompleks kalau di masyarakat ya, karena sering dikaitkan dengan satu dan lain hal. Salah satu intervensi yang biasanya digunakan oleh masyarakat tradisional, kadang orang dengan gangguan jiwa tersebut diyakini harus dinikahkan, karena dianggap kalau sudah nikah nanti gangguan jiwanya akan sembuh, padahal tidak gitu ya. Justru dengan pernikahan banyak sekali konflik yang akan terjadi dan akan menimbulkan efek yang lebih parah ya, efek terhadap mentalnya maupun efek terhadap pernikahannya. Jadi memang justru harusnya dihindari ya, disembuhkan dulu baru dia bisa melakukan atau menempuh proses kehidupan yang lebih baik. Nah, di dunia apa namanya? Di dunia kesehatan modern
pengobatannya itu bisa berbagai macam jenis tergantung dari diagnosa medis maupun diagnosa keperawatan. Jadi ada jenis obat yang bisa digunakan juga ya, terapi farmakonya untuk efeknya menenangkan. Seperti di dalam antropologi mengenai masalah psikiatri ya, etnopsikiatri, ada istilah mengamuk atau histeria artik. Ini gangguan kejiwaan yang pertama-tama muncul dalam tulisan etnologi. Jadi memang ternyata ODGJ yang ngamuk juga dari zaman dulu sudah ada. Ya. Kemudian ada juga gangguan lain. Nah, kalau di keperawatan disebutnya itu diagnosa keperawatan PK, perilaku kekerasan gitu. Kemudian ada gangguan lain juga, misalnya latah, koro, nah itu sering didengar gitu. Terus ada orang dengan gangguan jiwa yang sering ngomong sendiri, yang sering ketawa sendiri, lalu tiba-tiba nangis. Nah itu juga dari zaman dulu sudah muncul ya penyakit kejiwaan tersebut. Kemudian ada lagi jenis lainnya ya yang dia tiba-tiba meyakini akan sesuatu hal tapi sebenarnya tidak sesuai gitu. Itu sering terjadi juga di masyarakat tradisional. Nah, sebenarnya untuk masalah psikiatri ini sangat unik ya di Indonesia ini. Jadi ketika ada orang yang ngamuk gitu ya, ODGJ yang ngamuk, penanganannya dipasung. Sementara kalau pasung itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi kadang memang orang yang sudah dikatakan sembuh secara mental itu bisa kambuh lagi sewaktu-waktu. Karena ada beberapa gangguan mental yang ternyata penyebabnya adalah karena faktor syaraf gitu. Ya, faktor syaraf. Sehingga kalau misalnya tidak diobati dari sarafnya tetap akan kembali lagi. Nah, ini bagaimana cara-cara budaya menangani penyakit jiwa itu dilihat dari siapa yang menyembuhkan, bagaimana perawatannya dan untuk apa perawatan. Nah, siapa yang menyembuhkan? Para ahli antropologi terutama dia menaruh perhatian pada ciri-ciri psikologis dan sosial dari para syaman. Jadi memang dulu terkenalnya saman ya. Berasal dari bahasa Tungus, Siberia, istilah tersebut digunakan dalam arti umum tentang penyembuh. Jadi dia yang punya kekuatan supranatural dan bisa kontak dengan roh-roh, biasanya diperoleh melalui pemilihan oleh para roh dipilih gitu ya. Misalnya dengan cara kemasukan, lalu dia bisa mentransfer proses penyembuhannya gitu. Jadi yang bisa menyembuhkan di masa tradisional dulu untuk masalah-masalah kejiwaan itu syaman. Nah, bagaimana perawatannya? Nah, ini menurut Lambo, dalam masyarakat Afrika, bahkan yang menderita psikosis berat dan cacat mental pun diberi tempat sebagai warga masyarakatnya. Ya, mereka bisa mengurus diri dan lain sebagainya. Nah, tujuannya ini menurut Kendi, pengobatannya simptomatik, jadi untuk menyelesaikan tanda gejala yang ada ya. Nah, penyakit jiwa dan perubahannya ini terjadi perubahan yang cukup signifikan ya. Kalau dulu memang sangat minim sekali teknik pengobatan masalah mental ya karena sering dikaitkan dengan adanya gangguan roh jahat. Nah, ini adalah pendekatan yang dialami atau yang dilakukan sejak zaman dulu.
Nah, itu barangkali gambaran mengenai etnopsikiatri ya. Oke, sekian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.